Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, di sini aku mau membahas soal-soal SBMPTN tahun 2018 nih. Mau tahu kan soalnya seperti apa dan mau tahu kan jawabannya seperti apa? Oke, simak terus videonya ya. Nah, di sini terlihat kan ada 3 soal SBMPTN Saintek kode 421. Soalnya itu di bidang matematika. Oke, aku bacain untuk soal yang pertama. Jika periode fungsi f(x) sama dengan 2 cos ax plus a adalah pi per 3. Jadi ini periode fungsi ini itu pi per 3 periode itu t. Nah, maka nilai fungsi minimum f adalah, berarti kita disuruh mencari nilai f(x) minimum dengan periode yang diketahui pi per 3 dari fungsi f(x). Nah, untuk soal yang kedua, diketahui gradien garis yang melalui titik 0,0 dan P AB. Nah, gradien kan untuk rumus gradien ini ada dua titik ya. Berarti untuk M itu kan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini diketahui gradiennya min 2. Nah, jika PAB maksudnya ini dicerminkan terhadap sumbu X dan digeser 5 satuan ke bawah, berarti min 5 dan 1 satuan ke kiri. Ke kiri berarti sumbu X yang negatif, min 1. Nah, gradien dari P aksen ini kan dari titik 0,0 itu min 1. Kita disuruh nentuin titik P, berarti kita disuruh mencari nilai A, B-nya. Gitu. Oke, soal yang terakhir, yang ketiga. Di sini diketahui barisan geometri. Nah, ini tentang barisan. Barisannya geometri. Barisan geometri UN dengan U3 tambah U4 sama dengan 9 kali U1 tambah U2 dan U1 kali U4 itu sama dengan 18 U2. Jumlah dari 4 suku pertama yang mungkin adalah, berarti kita disuruh mencari S4. Beda ya, U4, U sama S itu beda. Kalau U itu sukunya atau urutan, misal ini U1, U2 dan seterusnya. Kalau S itu berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama untuk solusinya. Nah, di sini aku udah jawab pertanyaan dari nomor 1. Nah, di sini kan jika periode fx sama dengan 2 f dari periode fx itu sama dengan pi per 3 dengan fx sendiri itu sama dengan 2 kali cos ax plus a, maka nilai minimum fungsi f adalah. Nah, langkah pertama itu kalian bisa menentukan periodenya, menentukan periode dengan dan mencari nilai A-nya. Nah, kita lihat nih ada cos AX, berarti untuk satu periode, untuk cos untuk satu periode kan nih, seperti ini kan ya. Nah, ini satu periode berapa? Berarti 2pi. Nah, karena ini ada A, berarti bagi A, dari 2pi per A. Gitu. Berarti kita, karena periodenya diketahui, berarti kita tinggal sama dengan 2pi per A itu sama dengan pi per 3. Nah, ini nilai pi-nya coret. Tinggal A sama dengan 2 kali 3. A sama dengan 6. Nah, udah ketemu nilai A nih. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi nih nilai A ke cos-nya. Ke fx maksudnya. Nah, kan udah ketemu A sama dengan 6, berarti nilai fx sama dengan 2 cos 6x plus 6. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai minimum aja. Nah, untuk mencari nilai minimum fx kita lihat nih dari cos 6x-nya. Nah, kalian bisa menggunakan aturan grafik cosinus. Nah, untuk nilai minimum dari cos ax atau cos 6x itu kan sama dengan min 1 nih. Min 1 ini nilai minimum. Kalau maksimum dari cos ax kan sama dengan 1. Grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik cos ya. Nilai tertinggi, puncak tertinggi itu 1 dan puncak terendahnya itu min 1. Berarti kita tinggal masukin nilai cos 6x itu, misalkan nilai minimumnya itu min 1. Nah, cos ax sama dengan cos 6x nih, min 1. Kita tinggal substitusi nilai min 1 ke fx. Jadinya fx sama dengan 2 kali min 1. Kita ubah nilai cos 6x itu min 1 ditambah 6. Ketemunya min 2 tambah 6, 4. Jawabannya C. Ingat ya, kalau grafik seperti ini, kalau kita disuruh menentukan nilai minimum dari fungsi ada cosnya, kita tinggal cari nih minimum dari nilai cosnya sendiri. Biasanya kalau
cos atau sin itu nilai minimum untuk sin sama cos itu biasanya min 1, untuk maksimumnya itu 1 gitu. Oke, ketemulah jawabannya C. Baiklah, jawaban yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua itu kan udah diketahui nih gradien yang mulai titik 0,0 dan P A, B. Nah, di sini tadi kan udah tak sebutin kan pakai rumus gradien itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini udah aturan gradien ya. Jika diketahui 2 titik. Nah, kita tinggal masuk ini. Ini X2 Y2, ini X1 Y1. Berarti B min 0, A min 0 sama dengan min 2, kan ini diketahui ini gradiennya 2 min 2. M min 2. Berarti B per A itu sama dengan min 2. A pindah ruas ke sini, jadi B sama dengan min 2A. Nah, ini kita ambil ke persamaan yang pertama. Selanjutnya, di sini ada lagi nih, P dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk pencerminan terhadap sumbu X, kita bisa menggunakan matriks ini 1, 0, 0, min 1. Kalian bisa cari di Google ada atau di buku-buku matematika. Untuk pencerminan terhadap sumbu X itu 1, 0, 0, min 1 matriksnya. Nah, tinggal dikali AB, berarti 1 dikali A, 0B, berarti A. 0 kali A, 0, min 1 kali B, min B, berarti P aksen yang pertama itu A, min B, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih, setelah ketemu P yang dicerminkan terhadap sumbu X, selanjutnya kita mencari nilai P setelah ditranslasi translasi ke 5 satuan ke bawah, berarti kan sumbu Y nih, 5 satuan ke bawah. 5. Berarti min 5 kalau satuan ke bawah. Selanjutnya 1 ke kiri. Min 1. Berarti ini sumbu X. Yang ini sumbu Y. Nah, berarti setelah itu kita bisa membuat translasi ini seperti ini. Ini translasi, lambang translasi. Karena ini 5 ke bawah, berarti min 5-nya di bawah ya. Urut aja XY. Min 1-nya berarti di atas, seperti ini. Ini XY, seperti itu. Nah, ini kan udah ketemu nih A, min B. Selanjutnya A, min B ditambah min 1 sama min 5. A dikurangi 1, A min 1 tetap. Min B dikurangi 5, min B min 5. Nah, udah ketemu nih P aksen dari ini. Nah, ini juga diketahui nih gradiennya min 1 terhadap titik 0,0 atau titik utamanya. Kan kita bisa memakai rumus seperti ini juga gradien. Kelihatan ya? Apa rumus juga gradien ya? Maaf ya. Nah, ini gradien ya. Gradien dari P aksen dengan 0,0. Berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita ambil Y2-nya itu yang ini. Ini X2. Ini Y2. Ini Y2. Oke, ini Y2, ini X2. Oke, masukin saja, berarti Y min B min 5 min 0. Min B min 5 min 0 kan min B min 5. Habis itu A min 1 min 0. A min 1 sama dengan min 1. Jadi kita ketemu nih nilai dari gradiennya. Nah, selanjutnya karena ini diketahui, ini loh, B sama dengan min 2A nih. Kita substitusi juga nih. Substitusi ini ke sini. Nanti didapat nilai A-nya. Nah, udah disubstitusi, habis itu min kali min positif 2A min 5. Habis itu A min 1. Berarti nilainya A min A plus 1. Ini kan negatif nih, negatif kali A min 1. A min 1 jadi min A plus 1. 2A min 5 tetap, ini pindah ruas ke sini jadi 3A. 2A tambah A kan 3A. Habis itu min pindah sini positif 6. Ketemu deh A sama dengan 2. Nah, selanjutnya
Selanjutnya untuk mencari B-nya kan kita udah ada nih, B sama dengan min 2A. Tinggal dikali aja. Tinggal dikali aja nilainya. Berarti B sama dengan min 2 kali 2 min 4. Ketemu di koordinat P, A, B itu 2, min 4. Berarti jawabannya yang 2, min 4 D. Nah, gampang kan? Kalau seperti ini kalian tinggal cari aja nih gradien. Penting itu nyari gradien dulu, baru nentuin gitu apa sini titiknya gitu. Oke, lanjut soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini tentang geometri, barisan geometri. Berarti kalau untuk rumus barisan geometri sendiri kan ini rumus umumnya ini. A kali R pangkat N-1 dengan aturan jika R-nya itu lebih dari 1, maka rumus jumlah Sn itu kan sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1, rumus jumlah. Nah, yang pertama ini diketahui nih, U3 tambah U4 sama dengan 9 kali U1 tambah U2. Oke, tak tulis lagi, udah tak tulis ini seperti ini. Selanjutnya U3 kan sama dengan A kali R kuadrat. Kan rumus UN itu kan sama dengan A kali R pangkat N-1, berarti ini 3 min 1, 2. Selanjutnya U4 itu berarti A kali R pangkat 3. Nah, di sini juga sama, U1 itu sama dengan A, U2 itu A kali R. Kita tinggal keluarin nih nilai AR-nya. Ini juga hanya dikeluarin. 1 min R-nya bisa dicoret dengan samping ini. A-nya juga bisa dicoret. Ketemu deh, R kuadrat sama dengan 9, R sama dengan plus minus 3. Oke, udah ketemu R. Ini berarti persamaan 1. Yang kedua itu kita bisa mencari nilai A-nya dengan persamaan yang ini. U1 kali U4 sama dengan 18 U2. Oke. Karena R-nya udah diketahui 3. Berarti kita tinggal masukin saja nanti R-nya 3. Nah, ini kan U1A, U4 itu A kali R pangkat 3, U2 itu A kali R. Oke, A kali A R pangkat 3 kan sama dengan A kuadrat kali R pangkat 3. Nah, ini juga ada AR nih. Kita bisa coret nilai ini. Ini pangkatnya turun ini jadi 2. Oke. Oke, nanti R-nya hilang karena dicoret sama ini. Ketemu deh, jadi AR kuadrat sama dengan 18. A sama dengan 18 per R kuadrat. R kuadrat itu kan sama dengan 3 kuadrat kan? 3 kuadrat. Oke. 3 kuadrat. Oke. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. 18 bagi 9, 2. Ketemu nilai A-nya deh. Nah, udah ketemu A sama R. Kita disuruh mencari jumlah 4 suku pertama, S4. Oke, S4. Nah, S4 kita bisa pakai rumus A kali R pangkat 4 min 1 per R min 1. Ini rumusnya ya. S4. A-nya berapa? A-nya 2. Oke, dikali 3 pangkat 4 min 1 kurung tutup. Nah, karena R-nya itu lebih dari 1, yaitu nilainya 3, kita ambil saja R-nya positif ya, jadi 3. Berarti ini 3 min 1. 3 min 1. Tuh, agak ngelag ya. 3 min 1 ya. Oke, 3 min 1. Ini bisa dicoret sama ini kan. 3 min 1 nilainya 2 kan. Nah, 3 pangkat 4 nilainya berapa? 9 kuadrat, 81 dikurangi 1, 80. Berarti S4 itu 80. Oke, apakah ada jawabannya di sini? Ternyata ada yang D. Udah kan? Nah, untuk rumus yang barisan aritmatika itu UN itu sama dengan A plus N-1B. Untuk S-nya itu 2A kali N per 2 kali 2A plus N-1B itu untuk jumlahnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau mau DM pertanyaan tinggal DM aja ke IG ku. Oke, makasih.